Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Oke, pembahasan kita kali ini adalah menjelaskan tentang problematika di seputar kasus kewarganegaraan. Baik, slide pertama. Problematika kasus kewarganegaraan. Kata problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata problematik, yaitu mengandung masalah, menimbulkan permasalahan yang belum bisa dipecahkan. Dalam Undang-Undang Pasal 26, seseorang dikatakan sebagai warga negara. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, seseorang dapat kewarganegaraan Indonesia karena faktor kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya perkawinan ayah dan ibu. Ketiga, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Cara memperoleh status kewarganegaraan yaitu yang pertama berdasarkan kelahiran, di mana dalam mekanisme ini Indonesia menerapkan dua asas kewarganegaraan yaitu ius sanguinis dan soli. Asas ius sanguinis merupakan suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan. Yang kedua yaitu perolehan status kewarganegaraan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Kewarganegaraan RI dijelaskan bahwa anak WNA yaitu warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ketiga, status kewarganegaraan diperoleh dari perkawinan. Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan RI dijelaskan bahwa WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan di warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Kasus di seputar kewarganegaraan. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dengan adanya perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak jadi masalah yang harus diselesaikan. Menurut teori hukum perdata internasional, menentukan status anak dari perkawinan campuran dilihat dari persoalan pendahuluan. Jika perkawinan orang tua sah, maka anak akan memiliki hubungan dengan ayah. Jika perkawinan tidak sah dan anak dianggap sebagai anak tidak menikah, maka hanya memiliki hukum dengan anak dalam kategori kewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 atau sebelum itu, namun sudah kawin. Kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah bagi status kewarganegaraan. Seperti dalam penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seseorang tunduk pada ketentuan negara nasional. Jika ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka tidak ada masalah. Namun, yang bertentangan itu yang dapat penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum kerja pada segi kaidah, norma, yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari unsur sosial atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu soli, ius sanguinis, asas kewargaan tunggal, dan asas kewargaan rangkap terbatas. Kedua, hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945. Hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa warga negara Indonesia yang memiliki status juga hak, kewajiban, dan partisipasi dalam negara yang sama dengan negara asli Indonesia. Asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia. Hilangnya kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan ialah hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang disebabkan hilangnya ketentuan-ketentuan perundang Indonesia karena langkah atau perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan padahal tindakan seseorang akan ia menjadi tidak berkewarganegaraan atau apatrida atau stateless atau menjadi warga negara asing. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 1950 mengatur perihal hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang apabila ada orang-orang yang melanggar pasal tersebut. Sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan yaitu permintaan sendiri, memiliki kewarganegaraan lain, anak di bawah umur yang diangkat oleh orang asing menjadi tentara asing tanpa izin pemerintah, memasuki dinas jabatan negara asing, memiliki paspor negara lain, tinggal di negara lain 5 tahun lebih tanpa melapor perwakilan RI dan tidak menyatakan keinginan tetap menjadi WNI. Baik, selanjutnya upaya mengatasi kasus kewarganegaraan. Upaya yang harus dilakukan untuk kasus kewarganegaraan yaitu dengan yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara. Penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan KMB Stelsel aktif dengan hak opsi untuk penduduk keturunan Eropa. Stelsel aktif ialah seseorang akan menjadi warga negara suatu negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Secara aktif dalam stelsel ini, seorang warga negara memiliki hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Kemudian, stelsel pasif dengan hak repudiasi untuk keturunan timur asing. Stelsel pasif ialah seseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Dalam stelsel ini, seorang warga negara memiliki hak repudiasi, yaitu hak menolak suatu kewarganegaraan. Perlindungan hukum sendiri pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah yaitu perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan tertentu dalam perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan suatu sanksi karena adanya sengketa yang disebabkan adanya pelanggaran. Jadi, kesimpulan pada materi kita adalah bahwa proses kewarganegaraan diperoleh melalui beberapa cara, yaitu kewarganegaraan karena kelahiran, kewarganegaraan melalui kewarganegaraan, dan kewarganegaraan melalui registrasi biasa. Cara-cara tersebut dapat dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga nantinya tidak akan membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan sebagaimana lazim dipahami masyarakat. Dengan itu pula, problematika kasus kewarganegaraan dapat terselesaikan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.